Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 audit aset tetap yang beranggotakan 1. Rangga Armina Putra, BP 1019, 2. Yasin Arafuri, BP 2004, 3. Zahwa Cantika, BP 2029, 4. Fani Devriza, BP 1034. Topik pembahasan kita kali ini adalah 1. Pengertian aset tetap, 2. Sifat dan contoh aset tetap, 3. Tujuan pemeriksaan aset tetap, 4. Prosedur pemeriksaan aset tetap, 5. Latihan khusus. Pengertian aset tetap. Menurut TSAK nomor 16, aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Aset tetap memiliki beberapa kriteria, diantaranya adalah 1. Mempunyai wujud fisik, 2. Tidak ditujukan untuk dijual lagi, 3. Memiliki nilai material, harga aset tersebut bernilai cukup signifikan, 4. Memiliki masa manfaat ekonomi lebih dari 1 tahun, buku, dan nilai manfaat ekonominya bisa diukur dengan handal. 5. Aset digunakan dalam aktivitas normal perusahaan. Sifat dan contoh aset tetap. Yang pertama, fixed tangible asset atau aset tetap yang mempunyai wujud atau bentuk bisa dilihat, bisa diraba, yaitu aktiva yang berwujud yang sifatnya relatif permanen yang digunakan dalam kegiatan perusahaan yang normal. Yang termasuk dalam aset tetap yang mempunyai wujud atau bentuk yaitu tanah, gedung, mesin, peralatan, dan lain sebagainya. Yang kedua, fixed intangible asset atau aset tetap yang tidak mempunyai wujud atau bentuk sehingga tidak bisa dilihat dan tidak bisa diraba, yaitu aktiva tidak berwujud yang memiliki wujud fisik namun memiliki manfaat yang besar untuk perusahaan yang dinyatakan dalam bentuk jaminan tertentu. Yang termasuk aset tetap yang tidak mempunyai wujud yaitu hak paten, hak cipta atau copyright, goodwill, dan lain sebagainya. Fraud dalam aktiva tetap. Aktiva tetap dianggap sangat mudah untuk dimanipulasi. Untuk itu, ada beberapa bentuk manipulasi yang dapat terjadi pada aktiva tetap. Yang pertama, tidak dilaksanakannya penghapusan aktiva tetap yang sudah terjual. Yang kedua, dilakukannya kesalahan dalam menghitung depresiasi atau penyusutan yang disebabkan oleh adanya penetapan terhadap nilai residu yang ditetapkan aktiva yang tidak sesuai. Yang ketiga, adanya pemberian nilai pada aktiva yang terlalu tinggi. Yang keempat, biaya yang seharusnya diperlukan sebagai beban yang diubah perlakuannya dengan cara mengapitalisasikannya. Selanjutnya, tidak mengakui kerugian penurunan aktiva. Dan yang terakhir, tidak melakukan pencatatan transaksi penjualan aktiva tetap karena penyalahgunaan hasil penjualan aktiva tersebut. Topik selanjutnya yaitu tujuan pemeriksaan aset tetap. Menurut Sukrisno Agus, pemeriksaan aset tetap mempunyai tujuan sebagai berikut. 1. Untuk memeriksa apakah terdapat internal control yang cukup baik atas aset tetap. 2. Untuk memeriksa apakah aset tetap yang tercantum di laporan posisi keuangan atau neraca betul-betul ada, masih digunakan, dan dimiliki oleh perusahaan. 3. Untuk memeriksa apakah penambahan aset tetap dalam tahun berjalan atau periode yang diperiksa betul-betul merupakan suatu capital expenditure yang diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang, didukung oleh bukti-bukti yang lengkap, dan dicatat dengan benar. 4. Untuk memeriksa apakah disposal atau penarikan aset tetap sudah dicatat dengan benar di buku perusahaan dan telah diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang. 5. Untuk memeriksa apakah ada aset tetap yang dijadikan sebagai jaminan. 6. Untuk memeriksa apakah pembebanan penyusutan
dalam tahun atau periode yang diperiksa dilakukan dengan cara yang sesuai dengan SAK, konsisten, dan apakah perhitungannya telah dilakukan dengan benar atau secara akurat. 7. Untuk memeriksa apakah penyajian aset tetap dalam laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Prosedur pemeriksaan aset tetap. Prosedur audit atas aset tetap menurut Sukrisno Agus adalah sebagai berikut. 1. Pelajari dan evaluasi internal kontrol atas aset tetap. 2. Minta kepada klien top schedule serta supporting schedule aset tetap yang berisikan saldo awal, penambahan serta pengurang-ngurangan, dan saldo akhir, baik untuk harga perolehan maupun akumulasi penyusutannya. 3. Periksa voting dan cross votingnya dan cocokkan total dengan general ledger dan sub ledger, saldo awal dengan working paper per tahun lalu. 4. Votes penambahan serta pengurangan dari aset tetap tersebut. Untuk penambahan, lihat profil dan kelengkapan supporting dokumennya. Untuk pengurangan, dapat dilihat dari otorisasi dan jurnalnya apakah sudah dicatat dengan betul. Misal, bila ada keuntungan atau kerugian atas penjualan aset tetap tersebut. Selain itu, periksa penerimaan hasil penjualan aset tetap tersebut. 5. Periksa fisik dari aset tetap tersebut dan periksa kondisi dan nomor kode dari aset tetap. 6. Periksa bukti pemilikan aset tetap tersebut. Untuk tanah, gedung, periksa sertifikat tanah dan IMB, izin mendirikan bangunan, serta SIPB, surat izin penempatan bangunan. Untuk kendaraan, periksa BPKB dan STNK-nya. 7. Pelajari dan periksa apakah kapitalisasi polisi dan depresiasi polisi yang dijalankan konsisten dengan tahun sebelumnya. 8. Buat analisis tentang perkiraan repair dan maintenance sehingga kita dapat mengetahui apakah ada pengeluaran yang seharusnya masuk ke dalam capital expenditure tetapi dicatat sebagai revenue expenditure. 9. Periksa apakah aset tetap tersebut sudah diasuransikan dan apakah insuran conference-nya cukup atau tidak. 10. Tes perhitungan penyusutan. Cross reference angka penyusutan dengan biaya penyusutan diperkirakan dengan laba rugi dan periksa alokasi atau distribusi biaya penyusutan. 11. Periksa notulen rapat, perjanjian kredit. Jawaban konfirmasi dari bank untuk pemeriksa apakah ada aset tetap dijadikan sebagai jaminan atau tidak, dan jika ada, maka hal ini perlu diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. 12. Periksa apakah ada komitmen yang dibuat untuk perusahaan untuk membeli atau menjual aset tetap. 13. Untuk konstruksi dalam proses kita periksa penambahannya. Dan apakah ada konstruksi bangunan dalam proses yang harus ditransfer ke aset tetap. 14. Jika ada aset tetap yang diperoleh melalui leasing, periksa lease agreement dan periksa apakah accounting treatment-nya sudah sesuai dengan standar akuntansi leasing. 15. Periksa atau tanyakan apakah ada aset tetap yang dijadikan agunan kredit di bank. 16. Periksa perjanjiannya dalam laporan keuangan, apakah sesuai dengan standar akuntansi keuangan Indonesia. Seperti yang teman-teman bisa lihat, berikut adalah latihan kasus tentang aset tetap.